Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik organisasi. Konflik merupakan suatu pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain pada level yang berbeda-beda karena beberapa alasan utama seperti tujuan yang ingin dicapai dan alokasi sumber-sumber yang ingin dibagikan. Selain hal tersebut, sikap antagonistis dan kontroversi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam situasi dan peristiwa tertentu juga menjadi pemicu munculnya konflik dalam suatu organisasi. Jenis konflik. Yang pertama, konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang atau personal role konflik, di mana peraturan yang berlaku tak dapat diterima oleh seseorang sehingga orang tersebut memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Yang kedua, konflik antar peranan atau inter-role konflik, di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling bertentangan, seperti seorang yang menjadi mandor dalam suatu perusahaan, tetapi ia juga sebagai ketua serikat pekerja. Yang ketiga, konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang atau intergender konflik. Misalnya seperti seorang rektor, yang dimana ia harus memenuhi permintaan dari dekan-dekan fakultas yang berlainan atau dekan yang harus mengakomodir semua kepentingan atau kebutuhan para ketua jurusan yang juga sangat bermacam-macam. Yang keempat, konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan atau intragender konflik. Sebab konflik. Yang pertama, persaingan terhadap sumber daya yang langka, di mana setiap divisi dalam organisasi akan berlomba untuk mendapatkan bagian dari alokasi sumber daya yang ada, yang masing-masing menginginkan alokasi sumber daya yang banyak agar dapat mempercepat pertumbuhan, kemajuan, dan pengembangan dalam divisinya. Karena adanya persaingan tersebut akan memicu timbulnya suatu konflik dalam organisasi tersebut. Yang kedua, ketergantungan tugas atau interdependensi. Dalam organisasi dapat dipastikan ada ketergantungan antara dua individu atau kelompok untuk mencapai kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Apabila antara dua pihak itu ada perbedaan prioritas, kemungkinan muncul konflik akan semakin besar. Semakin suatu perbedaan dipertahankan, akan memungkinkan suatu konflik juga akan lebih besar, bahkan lebih lama bertahan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, kekaburan batas bidang kerja. Bidang kerja dalam organisasi yang tidak jelas akan memicu konflik dan menciptakan suatu kondisi di mana ada seseorang yang mendominasi dalam bidangnya. Kriteria kinerja yang tidak sesuai konflik semacam ini disebabkan adanya imbalan atau kemajuan suatu divisi oleh perusahaan. Konflik bisa muncul apabila kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sub unit yang berbeda. Yang keempat, perbedaan tujuan dan prioritas. Konflik juga bisa disebabkan oleh adanya usaha masing-masing subunit untuk mencapai tujuannya. Hal ini bisa timbul menjadi konflik bila ada ketidaksesuaian antara tujuan masing-masing, bahkan usaha pencapaian tujuan suatu subunit dapat menghalangi subunit lain dalam mencapai tujuannya. Yang terakhir yaitu tipe konflik. Yang pertama, konflik vertikal. Di mana konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara sesama karyawan atau kelompok yang berada pada hierarki yang sama dalam suatu organisasi. Yang ketiga, konflik garis staf. Bila konflik terjadi antara staf pada bidang tertentu. Yang keempat, konflik peranan. Yang terjadi apabila komunikasi antar anggota tidak kompatibel bagi pemegang peranan dalam suatu organisasi. Itulah penjelasan saya mengenai konflik organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.